wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang lingkaran. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu dan semua titik yang terletak pada lingkaran atau garis lengkung itu jaraknya sama jauh terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud di sini adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik O di sini ya. Nah, langsung kita menuju ke unsur-unsur lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut ya. Di sini garis OA itu sama dengan garis OB, sama dengan garis OC, sama dengan OD dan OE. Ini disebut apa? Kita lihat di gambar. Jarak antara titik pusat O ya ke titik A pada lingkaran yaitu OA, OB, OC, OD dan OE ini disebut dengan jari-jari ya. Jari-jari. Atau biasa disebut dengan R. Oke. Selanjutnya AD. AD itu garis apa? Kita lihat AD. Nah, ini adalah garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran dan dia melalui titik pusatnya. Itu disebut dengan diameter. Diameter biasa dilambangkan dengan D. Ya, kita lanjut ke yang ketiga, garis lengkung CD. Mana sih CD? Nah, di sini CD yang lengkung ini. Yang lengkung ini disebut dengan panjang busur ya. Panjang busur. Kemudian ada garis lurus AE. Nah, kita lihat AE, ini garis lurusnya yang dimaksud ya, bukan lengkungnya. Kalau garis lengkung AE disebut dengan panjang busur. Kemudian kalau garis lurus AE ini disebut dengan tali busur ya, karena lurus. Tali busur. Kita lanjutkan dengan OF. OF mana ya? Nah, OF. Nah, di sini OF tegak lurus dengan garis AE atau tali busur ya. Nah, OF ini disebut dengan apa? OF disebut dengan apotema ya. Apotema itu apa? Apotema adalah jarak terpendek antara pusat lingkaran dengan tali busur. Oke. Kita lanjutkan daerah OCD. Nah, kita lihat yang sudah diarsir di sini. OCD. Nah, ini disebut dengan juring ya, daerah juring. Oke, selanjutnya daerah EAF. Kita lihat EAF yang diarsir yang di sini ya, atau daerah yang membatasi antara panjang busur dan tali busur. Ini disebut dengan tembereng. Tembereng. Inilah unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nilai pi. Nah, pi di sini sama dengan keliling dibagi diameter atau K per D. Di mana K itu sama dengan pi kali D. Nah, jika diketahui R-nya, maka D-nya itu sama dengan 2 kali R. Ya, sehingga rumus keliling itu sama dengan 2 kali pi kali R. Sama saja ya. Nah, sekarang pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, boleh pilih salah satu. Nah, kapan kita gunakan 22/7? Jika bilangannya dia kelipatan dari 7. Oke. Kemudian langsung saja ke contoh soal, perhatikan. Sebuah permukaan meja berbentuk lingkaran yang diameternya adalah 80 cm. Hitunglah kelilingnya, ya. Langsung saja kita jawab. Diketahui diameter sama dengan 80 cm. Yang ditanya adalah kelilingnya ya. Nah, sekarang keliling itu rumusnya apa? Keliling adalah pi kali D. Nah, di sini pi-nya belum ditentukan ya di soal ya. Kita lihat bilangannya. Nah, D-nya di sini adalah 80. Jadi kita bisa gunakan pi-nya sama dengan 3,14. Kenapa bukan 22/7? Karena 80 bukan kelipatan dari 7. Untuk mempermudah perhitungan saja ya. Jadi kita gunakan 3,14 dikali 80. Sama dengan 251,2 cm. Oke, baik, bisa dimengerti ya. Kita lanjut contoh soal yang nomor 2.
tentukan keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Nah, di sini diketahui R-nya sama dengan 14 cm. Nah, di sini bilangan 14. Nah, ini adalah kelipatan 7. Sehingga kita bisa gunakan pi-nya sama dengan 22/7. Kita tentukan sendiri. Nah, lalu yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Sama dengan, karena yang diketahui R-nya, kita gunakan 2πr. 2 kali pi kali R. Sama dengan 22/7. 2 dulu ya. 2 dikali 22/7 dikali 14 ya. Nah, kita bisa coret 7 dengan 14 di sini adalah 2. Kita kalikan 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 22 itu adalah 88 cm. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga ya. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran jika kelilingnya adalah 176 cm dengan pi-nya sama dengan 22/7. Nah, langsung saja diketahui di sini keliling sama dengan 176 dengan pi-nya kita menggunakan 22/7 dan di sini yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Oke, kita bisa gunakan rumus keliling. Nah, rumus keliling di sini adalah pi kali D sama dengan 176. Ya, kita masukkan pi-nya 22/7 dikali D-nya itu sama dengan 176. Ya. Lanjut, sehingga D-nya sama dengan 176 dibagi 22/7. Artinya D-nya sama dengan 176 dikali 7/22. Nah, kita hitung 176 dibagi 22 itu berapa ya? 8 ya. 8 dikali 7 itu sama dengan 56. Jadi D-nya sama dengan 56 cm. Oke. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jari-jari. Jari-jari itu apa? Setengahnya dari diameter, sehingga R-nya sama dengan setengah dikali 56. Ini adalah 28 cm. Ini jari-jarinya. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal materi lingkaran semoga bisa difahami dan bisa dimengerti. Sekian dari Bu Kiki, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.